Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Jatisari dimanapun kita berada. Baik, hari ini materi masa pengenalan lingkungan sekolah yang selanjutnya adalah tentang sekolah ramah anak atau SRA yang tersingkat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Yoga Nugraha. Saya mengajar di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, dan saya memiliki tugas tambahan sebagai Wakasek bidang kesiswaan. Baik, saya lanjutkan. Untuk materi ramah anak ini menjadi bagian terpenting yang harus disampaikan di materi pembelajaran di masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021, dan sekolah ramah anak ini di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, kita lanjutkan. Landasan hukum dibentuknya sekolah ramah anak adalah satu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Kemudian landasan hukum yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Kemudian selanjutnya adalah Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijaksanaan Sekolah Ramah Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761. Selanjutnya yang terakhir, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Next, saya lanjutkan. Nah, kemudian pengertian sekolah ramah anak adalah sebagai berikut. Sekolah ramah anak merupakan satuan pendidikan formal, yaitu lingkungan pendidikan atau sekolah, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, kemudian perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak di dunia pendidikan. Ya, itu demikian tadi saya jelaskan pemaparan definisi apa itu sekolah ramah anak ya. Dan sekolah ramah anak ini menjadi tanggung jawab terpenting dalam setiap pendidikan formal, entah itu di lingkungan pendidikan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan keluarga. Next, saya lanjutkan. Nah, kemudian sekolah ramah anak memiliki prinsip dalam pembentukan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama yaitu non-diskriminasi, ya, artinya tidak menitik perhatian pada satu perbedaan, ya. Misalkan kesempatan setiap anak menikmati hak-hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi tadi, yaitu tidak dibeda-bedakan berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua atau ras, ya. Jadi tidak ada perbedaan di sini, semuanya disamakan, ya. Sehingga itu menjadi bagian prinsip terbentuknya atau salah satu syarat terbentuknya sekolah ramah anak. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Ya, kemudian yang ketiga, kelangsungan hidup.
dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak ya. Jadi ada jaminan untuk anak agar kelangsungan hidupnya ya terjamin ya, sehingga tumbuh dan berkembang dewasa menjadi manusia yang seutuhnya, artinya manusia yang unggul ya, yang diharapkan sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Next, saya lanjutkan. Kemudian yang keempat adalah penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak-hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah ya. Jadi anak diberikan penghormatan, ya dihargai, kemudian diberikan penilaian yang positif sehingga penghormatan atau harga dirinya terjamin ya, diakui di lingkungannya. Selanjutnya nomor 5, pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Ini menjadi bagian terpenting untuk supaya pengelolaan yang baik ini menjadi bagian yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan masing-masing, sehingga transparansi, akuntabilitas, ya keterbukaan informasi, dan supremasi hukum itu terjadi dan harus dilakukan di satuan pendidikan masing-masing atau di sekolah. Next, saya lanjutkan komponen pendidikan. Nah, ini adalah bagian dari penerapan sekolah ramah anak, harus memiliki komponen pendidikan ya. Komponen pendidikan itu merupakan elemen-elemen yang menjadi bagian terpenting atas terciptanya suatu menjadi suatu bagian dari terpenting terciptanya sekolah ramah anak ya. Yang pertama adalah kebijakan sekolah ramah anak. Jadi setiap sekolah itu wajib memiliki aturan supremasi hukum yang nanti menjadi pedoman ketika terbentuknya sekolah ramah anak ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah ya. Yang ramah itu berarti menitik beratkan kepada kelembutan ya, keramahan, kebaikan, dan hal-hal positif lainnya ya, yang berkarakter sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya, saling menolong, saling menghormati ya, saling menghargai, dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian dari penting terciptanya sekolah ramah anak. Selanjutnya, pendidik dan tenaga pendidikan yang terlatih, hak-hak anak, dan sekolah ramah anak. Nah, pendidik adalah bagian terpenting ya di dalam suatu pendidikan atau di dalam suatu sekolah, khususnya di dunia pendidikan ya. Kemudian harus terlatih juga profesional, sehingga menjadi tolak ukur nanti terciptanya sekolah yang ramah anak ya, dan hak-hak anak bisa terpenuhi dengan tenaga pendidik yang profesional tentunya. Dan yang keempat adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini ya harus dimiliki setiap gedung sekolah atau fasilitas sekolah di dunia pendidikan, seperti bangunan yang terjaga ya, kesehatannya, safety-nya, keselamatannya ya, kemudian fasilitas kesehatannya, kantin sehatnya, dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian terpenting ya, sehingga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah itu menjadi bagian hak dan pemenuhi kebutuhan dari siswa, khususnya dari anak. Kemudian yang kelima, partisipasi anak seluruh barang tentu. Ini menjadi bagian terpenting anak sebagai subjek pemenuhi kebutuhan pendidikan. Jadi harus berpartisipasi aktif anak terciptanya sekolah yang ramah ya, seperti itu. Karena anak ini bagian terpenting setelah terciptanya tadi kebutuhan tenaga pendidik yang terlatih ya. Dan yang terakhir adalah partisipasi orang tua, lembaga masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, ya, pemangku kepentingan lainnya, alumni, dan lingkungan sekitar sekolah. Nah, ini menjadi bagian komponen terpenting dalam dunia pendidikan agar terciptanya sekolah yang ramah anak. Jadi, sekolah tidak bisa berdiri sendiri, lembaga pendidikan tidak bisa memberikan peraturan sendiri tanpa ada dukungan dari elemen-elemen terpenting dari
komponen atau pendidikan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Next, anak-anakku sekalian, saya lanjutkan. Nah, kebetulan selanjutnya adalah sanksi kekerasan terhadap anak pelaku bullying atau perundungan ya. Ini yang banyak terjadi di negara kita, di mana ada banyak kekerasan, bully ya, entah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan permainan sekitar, atau di lingkungan masyarakat, juga di lingkungan keluarga. Ini banyak terjadi ya, di mana bully ini menjadi PR dunia pendidikan, khususnya guru ya, untuk memberikan peraturan yang lebih efisien untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku perundungan atau pelaku bully ya. Nah, di sini di Undang-Undang Perlindungan Anak ditetapkan bahwa sanksi bagi seseorang yang menerapkan atau memberikan perundungan atau bullying kepada temannya atau kepada anak ya. Secara umum istilah bully ini identik dengan tindakan kekerasan ya terhadap anak yang terjadi di sekolah atau di lingkungan sekitar. Dalam konteks bullying di sekolah, Yausika, Juwita, dan Susetio mendefinisikan bahwa bully sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang ya oleh seseorang, sekelompok siswa atau anak yang memiliki kekuasaan ya, geng gitu kan, terhadap siswa lain yang lebih lemah ya, dengan tujuan menyakiti orang tersebut ya, sehingga siswa yang dibully atau korban mengalami kerusakan mental ya, atau psikis, kejiwaannya terganggu, murung, kemudian depresi ya, ada rasanya ketakutan atau paranoid. Nah, itu yang terjadi ketika siswa atau anak yang dibully oleh teman atau lingkungan tempat dia bermain ya. Saya lanjutkan. Nah, macam-macam bullying. Pertama, bully secara fisik yang meliputi tindakan menampar, memukul, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, dan lain sebagainya. Ini sering terjadi di lingkungan sekolah ya. Dan kepada petugas khususnya di siswaan yang wajib memberikan sanksi ya, sanksi khusus bagi pelaku perundungan atau bullying ini ya, sesuai dengan hukuman atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah ya. Oke. Kemudian terjadi juga bullying yang kekerasan atau diakibatkan oleh seorang tenaga pendidikan ya, atau guru ya. Mungkin salah satu kekerasan fisiknya bisa aja ada pukulan, tamparan. Nah, itu sekarang sudah dilarang dan tidak boleh dilakukan, di mana itu sangat melanggar hak-hak anak untuk memperoleh keramahan atau kebebasan dalam berekspresi di sekolah. Artinya hal-hal ini sangat dilarang dan tidak diperbolehkan untuk terjadi di sekolah manapun ya, untuk kekerasan seperti ini. Jadi banyak sanksi, banyak hukuman yang sifatnya mendidik ya. Misalkan di sekolah kami di SMK Negeri 1 Jatisari, kita menerapkan sanksi untuk bagi mereka yang menerapkan atau memberikan bully ya, atau termasuk pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kita berikan sanksi yang sifatnya mendidik, seperti bagi yang muslim, mereka wajib membaca Al-Quran ya, atau melakukan sholat ya, sholat duha atau sholat tobat yang dilakukan di sekolah kita. Kita bekerja sama dengan dengan pembina kerohanian, juga pembina kesiswaan ya, atau guru olahraga ya. Betul, saya juga guru olahraga. Dan bagi yang melanggar mereka peraturan di sekolah, mereka wajib menerapkan atau diberikan sanksi fisik yang mendidik ya, artinya tidak terlalu memberatkan mereka ya. Itu yang diterapkan di sekolah kami apabila ada yang melanggar hukum atau melanggar pelanggaran yang sifatnya kecil, untuk kita sanksi ya, tapi sifatnya mendidik. Yang kedua, bullying bersifat verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menunjuk, meneriaki, memalukan di depan umum ya, menuduh, menyebarkan gosip, dan menyebarkan fitnah ya. Ini adalah bullying bersifat verbal. Nah, verbal ini bisa dilakukan di media sosial ya, atau bisa dilakukan di lingkungan sekolah ya. Ini menyebabkan psikologi anak juga terganggu, artinya mereka merasa resah dengan keadaan seperti ini ya di sekolah, sehingga menjadi
apa namanya, tolak ukur kami untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada mereka yang melakukan bullying secara verbal. Kemudian bullying mental atau psikologis ya, merupakan jenis bullying paling berbahaya. Ini paling berbahaya dari itu dua tadi yang sifat bullying fisik dan verbal. Ini langsung ke mental atau psikologis, merupakan jenis bullying paling berbahaya karena bully ini berbentuk langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak tertangkap mata atau pendengaran seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau SMS, WhatsApp ya, atau media sosial, juga mempermalukan dan mencibir ya. Nah, ini yang paling berbahaya, dan makanya sekarang ada undang-undang ITE juga yang bekerja sama ya untuk menjerat dengan hukuman pidana ya bagi mereka yang melakukan apa namanya, teror atau menyebarkan fitnah ya, juga pencemaran nama baik ya. Tuh. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini adalah alur pengaduan ya. Alur pengaduan ini bisa dilakukan di lingkungan pendidikan kami ya, bagi mereka yang merasa terbuli atau terundung oleh tingkah atau perlakuan bagi siswa yang melakukan pembulian terhadap temannya. Jadi ada alurnya di sini ya, mulai dari penyampaian pengaduan, ada tim pengaduan, kemudian ada analisis masalah ya, penetapan tindakan dan memberikan informasi tentang penetapan tindakan ya. Kemudian ada yang memonitoring juga pengaduannya, mengevaluasi. Kemudian bagi orang tua ya, misalkan pengaduannya bisa dilakukan oleh orang tua, puskesmas sebagai sarana untuk visum dan lain sebagainya, atau pusat layanan dan kepolisian ya. Next. Oke. Aspek pidana bagi pelaku bullying ya, atau perdata bullying bagi anak ya, mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bully adalah tindakan pidana. Terhadap pelaku bully dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak sekurang-kurangnya 72 juta ya rupiah. Dasar hukum ini sebagai dasarnya adalah dasar hukumnya pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ya. Jadi hati-hati bagi anak-anakku sekalian ya, dilanggar atau dilarang untuk membuli atau melakukan perundungan, khususnya di sekolah SMK Negeri 1 Jatisari ya. Karena dimanapun kita berada, di situ pun kita berdiri ya, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Jangan sekali-kali membuat pembulian, penghinaan ya, karena kita semua itu saudara ya. Langkah baiknya apabila ada hal yang memang membuat kita tidak nyaman, kita bicarakan dengan baik, kita bermusyawarah dalam mufakat ya, karena bahaya kalau korban melapor ya, kita dapat pidana 3 tahun atau denda 72 juta rupiah ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian informasi atau materi yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan sekolah ramah anak ya. Insya Allah di sekolah SMK Negeri 1 Jatisari kami memberikan pelayanan yang terbaik ya, menerapkan sekolah ramah anak dengan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ya. Sekolah di SMK Negeri 1 Jatisari itu memiliki karakteristik yang unggul atau yang wajib diterapkan di manapun kalian berada, seperti bergotong royong, saling menghormati, saling menghargai ya, menjaga kesopanan. Itu merupakan bagian terpenting dari terciptanya sekolah yang nyaman, sehat, dan aman, juga ramah anak. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.